Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat kisah bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang pemuda yang sangat takwa dan berbakti kepada orang tuanya. Ini pelajaran tentang ketakwaan dan keimanan dan berbaktinya seorang anak kepada ibunya. Dicontohkan oleh seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais adalah seorang pemuda dari negeri Yaman yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi Uwais tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Uwais hidup seorang fakir dan yatim. Ia hanya hidup dengan ibunya yang lumpuh dan juga buta. Sehari-hari Uwais hidup dengan mengandalkan penghasilan dari mengembala domba. Hasil yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan ibunya, dan apabila ada kelebihan terkadang ia gunakan untuk menolong tetangganya yang juga kesusahan. Masya Allah. Untuk dirinya sendiri, Uwais sering berpuasa. Hidupnya hanya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada ibundanya yang sangat ia cintai. Pada suatu hari, Uwais merasa sangat sedih setiap kali melihat tetangganya yang lepas pergi menemui Nabi Muhammad SAW. Ia belum pernah menemui beliau, padahal dirinya sangat ingin bertemu dan sangat rindu. Namun, di saat yang sama ibunya tidak bisa ia tinggalkan. Karena kondisi ibu yang sudah tua, lumpuh dan juga tidak bisa melihat, mengurungkan niat Uwais untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW, ketika itu ia mendengar ada yang melempari Rasulullah sehingga membuat gigi Rasulullah patah. Uwais pun turut mematahkan giginya dengan batu hingga patah. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk kecintaannya yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Ia selalu bertanya-tanya, kapankah ia bisa bertemu dan memandangi wajah beliau dari dekat. Akhirnya pada suatu hari ia ungkapkan semua isi hatinya kepada ibunya dan meminta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ibunya pun mengizinkannya untuk pergi ke kota Madinah. Ibunya berpesan kepada Uwais, "Pergilah wahai Uwais anakku, temuilah Nabi Muhammad SAW. Dan apabila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang wahai anakku." Dengan hati yang sangat gembira, ia akhirnya tiba di kota Madinah. Di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW, ia mengetuknya. Setelah pintu dibuka, ternyata yang menyambutnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Nabi sedang berada dalam peperangan sehingga beliau tidak bisa menemuinya. Uwais merasa sangat kecewa, bahkan ketika sampai di rumah Nabi, ia belum juga bisa menemui beliau. Ia ingin sekali menunggu Nabi pulang, namun ia teringat pesan ibunya yang menyuruhnya segera pulang ketika sudah bertemu beliau. Dengan berat hati, akhirnya Uwais memilih untuk mematuhi ibunya dan kembali pulang tanpa pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari pertempuran, beliau menanyakan kepada Aisyah tentang orang yang mencarinya, dan ia pun menceritakan kepada Nabi. Aisyah menjelaskan bahwa ada seorang pemuda dari negeri Yaman yang datang ingin berjumpa dengan Rasulullah. Namun karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan,
ia tidak bisa menunggu kedatangan Nabi dan memilih untuk pulang. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pemuda itu adalah penghuni langit. Beliau juga menceritakan kepada para sahabat, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Rasulullah juga menyarankan untuk meminta doa dan istighfar darinya, sebab ia adalah penghuni langit dan bukan penduduk bumi. Bertahun-tahun kemudian, Khalifah Umar bin Khattab ingat dengan sabda Nabi Muhammad tentang pemuda yang terkenal di langit. Sejak saat itu, Umar selalu mencari kehadirannya dalam rombongan khalifah yang datang dari negeri Yaman. Hingga suatu saat ia benar-benar bertemu dengan pemuda tersebut. Umar dan Ali datang ke perkemahan Uwais dan datang menemuinya. Keduanya lalu membuktikan perkataan Nabi tentang tanda di telapak tangan Uwais, dan benar saja tanda putih itu ada padanya. Lalu Umar dan Ali lantas meminta Uwais untuk membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Namun Uwais menolak seraya berkata, "Sayalah yang harus meminta doa kepada kalian, wahai Umar dan Ali." Tetapi Umar dan Ali tetap meminta untuk didoakan. Akhirnya Uwais pun melakukannya. Setelah itu Umar hendak memberikan jaminan hidup kepada Uwais. Namun lagi-lagi tawaran itu ditolak oleh Uwais dan ia berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui oleh orang lagi." Pada suatu masa, sang ibu menginginkan untuk menunaikan ibadah haji. Namun, Uwais sempat berpikir bagaimana cara untuk berangkat ke Mekah dengan membawa sang ibu. Akhirnya, Uwais membeli seekor anak keledai yang ia beli untuk melatih otot untuk membawa sang ibu ke kota Mekah. Setiap hari Uwais mengendong anak keledai tersebut menaiki bukit untuk melatih kekuatan ototnya. Sampai pada akhirnya Uwais pun memantapkan niatnya untuk membawa sang ibu menunaikan ibadah haji dengan menggendong sang ibunda yang sangat ia cintai. Beberapa tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Anehnya, proses pemakamannya dihadiri oleh ribuan orang yang berebut untuk merawat jenazahnya. Penduduk kota Yaman tercengang. Orang-orang yang mendatangi pemakaman Uwais bukanlah orang-orang yang mereka kenal. Padahal semasa hidupnya ia sangat miskin dan tidak memiliki apa-apa. Lantas, bagaimana bisa ribuan manusia ini datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya? Berita tentang keanehan pemakaman Uwais menyebar dengan sangat luas. Akhirnya penduduk kota Yaman tahu bahwa Uwais Al-Qarni ternyata bukanlah penduduk bumi. Ia adalah pemuda yang terkenal di langit, dan manusia-manusia tadi adalah malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa belajar dari kisah Uwais Al-Qarni bahwa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW membawa Uwais meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Semoga kita semua bisa mengikuti seperti apa yang Uwais lakukan, takwa dan cinta kepada Nabi dan berbakti kepada kedua orang tua.
Oke sahabat kisah bercerita, terima kasih atas selalu supportnya. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara di subscribe dan di share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.